Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sahabatku yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami akan berdiskusi tentang tema menarik mengenai konsep pengetahuan adab ilmu dalam Islam. Sebelum masuk ke dalam diskusi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan sahabat-sahabat saya yang akan ikut serta dalam diskusi ini. Ada Kak Rani, Kak Naulia, Kak Anissa, Kak Ratri, Kak Salwa, dan tentunya saya sendiri. Secara terminologi, ilmu berasal dari serapan bahasa Arab yaitu alimah ya'lamu ilm, yang berarti pengetahuan atau ma'rifah. Pengertian ini kemudian diperjelas sebagai pemahaman tentang esensi suatu hal yang dipelajari secara mendalam. Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berakal. Pendapat seorang ulama besar dari Saudi Arabia, Syekh Dr. Bakar Al-Huzaid, yang mengarang buku rujukan ilmu agama Islam yang terkenal di dunia, yaitu judulnya Hilyatul Thalibul Ilm, yang diterjemahkan menjadi Adab Pencari Ilmu. Beliau mengatakan bahwa ilmu adalah ibadah. Ada pencari ilmu, yang pertama adalah niat lillahi ta'ala, yang kedua berdoa sebelum menuntut ilmu, yang ketiga bersungguh-sungguh, yang keempat menjauhi maksiat, yang kelima jangan sombong, yang keenam menyimak apa yang guru terangkan. Syekh Al-Utsaimin berpendapat tidaklah suatu keraguan bahwa ilmu itu adalah bentuk ibadah yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala sejajarkan dengan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Pendapat lain mengatakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan suatu persepsi atau sesuatu yang sesuai dengan fakta dan kenyataan, yaitu fakta bahwa ilmu tersebut sejalan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala atau yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang pertama, orang berilmu diangkat derajatnya. Yang kedua, orang berilmu pasti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang berilmu akan diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, orang berilmu dimudahkan jalan ke surga. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu pengetahuan dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, "Waman salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga, insyaallah. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu faqata amaluhu ila mithalatin kalifatin min sadaqatin jariyatin wa ilmin yanfa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu." Artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Ilmu pengetahuan yang dibentangkan oleh Allah di hadapan makhluknya sangatlah luas. Itu pun hanya setetes bagian dari seluruh ilmu Allah Azza wa Jalla sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Luqman ayat 27, ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengetahuan dalam Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahri yamudduhu min ba'di sab'ati abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha 'aliyyun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi tanah dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi, setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surat Al-Luqman ayat 2. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk menjadi baik, maka Allah akan berikan pemahaman kepadanya ilmu agama. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dasar ilmu dalam Islam. Dalam Islam, ilmu pengetahuan bersumber pada 2 hal, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Al-Quran disebut Hudalin Nas atau petunjuk bagi manusia. Kitab ini diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk memberi petunjuk bagi manusia.
yang cakupan ilmunya sangat luas, tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan duniawi, tapi juga menyangkut permasalahan ukhrawi. As-Sunnah atau Al-Hadis adalah hasil interpretasi dari Al-Quran. Al-Quran disebut juga ayatul makru'ah atau tanda-tanda yang dapat dibaca. Dan As-Sunnah disebut juga ayat qauliyah atau tanda-tanda yang dapat diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dasar ilmu dalam Islam lainnya adalah fenomena alam semesta, baik berupa fisik, metafisik, sosial, dan segala tanda-tanda alami yang dapat diobservasi oleh panca indera kita. Atau dalam Islam disebut ayat al-manzurah atau ayat kauniyah atau tanda-tanda alam. Dua dasar ilmu yang berupa kitab Al-Quran dan As-Sunnah dan dasar ilmu berupa al-manzurah diharapkan manusia dapat mempelajarinya demi mendapatkan ilmu atau hidayah. Al-Quran sebagai sumber ilmu yang pertama dan utama jika dikaitkan dengan esensi menuntut ilmu, sama halnya dengan menyembah kepada Allah, maka akan terjadi sangat relevan sekali karena sepertiga isi dari Al-Quran adalah berfokus pada Allah Azza wa Jalla. Kewajiban menuntut ilmu. Menurut Syekh Dr. Bakar Abu Zaid, ilmu adalah ibadah dan setiap muslim wajib menuntut ilmu. Seperti dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya adalah menuntut ilmu itu wajib bagi muslimin dan muslimat. Maka dari itu, setiap muslim yang tidak berusaha mencari ilmu dan menolak menuntut ilmu haram hukumnya. Adapun jika seorang muslim mencari ilmu demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menghadiahkan surga bagi siapa saja yang mencari ilmu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 380. Yang artinya, barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan sungguh malaikat-malaikat meletakkan sayap sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Setiap ibadah wajib seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, di dalamnya pun memerlukan sebuah ilmu agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, semakin berilmu seorang muslim, maka tingkat ketaatannya semakin tinggi. Karena ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala itu harus berpondasi pada ilmu. Kewajiban mempelajari Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup bahagia bagi manusia di dunia dan di akhirat. Di dalamnya berisi segala bentuk ilmu pengetahuan dan tentang keajaiban alam semesta. Umat muslim sepanjang zaman dapat mempelajarinya dan dapat juga menggunakannya untuk kemaslahatan umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas bermakna bahwa mempelajari Al-Quran itu adalah kebaikan, tetapi mengajarkan yang jauh lebih baik. Ketika kita mempelajari Al-Quran, artinya kita telah mempelajari syariah, kita mengajarkan syariah, menjaga syariah, melestarikan syariah, dan juga menyebarkan syariah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin," yang artinya kitab ini Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Petunjuk di sini berarti Al-Qur'an sebagai sumber dari segala hukum Islam. Al-Quran berfungsi sebagai pemberi peringatan kepada umat manusia yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Al-Quran juga menjadi satu-satunya kitab suci di dunia yang dapat dibuktikan kebenarannya bahkan dengan ilmu pengetahuan modern sekalipun. Mempelajari Al-Quran artinya kita menuntut ilmu akhirat. Keutamaan dari menuntut ilmu akhirat jauh lebih tinggi urgensinya dibandingkan dengan menuntut ilmu dunia. Dalam Al-Quran sendiri memerintahkan umat manusia untuk senantiasa mempelajari atau merenungkan alam semesta sebagai cara untuk menuntut ilmu. Ketika manusia berusaha bersusah payah untuk meraih kesuksesan dunia, maka yang ia dapat adalah dunia saja. Tetapi ketika manusia berlelah-lelah dalam menuntut ilmu akhirat, niscaya
dunia dan akhirat akan dapat ia raih. Tema konsep ilmu pengetahuan dan adab. Nah, jadi adab juga merupakan serapan dari bahasa Arab dengan ejaan yang sama, yang memiliki arti budi pekerti, tata krama, atau sopan santun. Profesor Naqib Al-Atos memberi arti adab dengan mendisiplinkan jiwa dan pikiran. Dalam kitab Fathul Bahri, Ibnu Hajar menyebutkan al-adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Adab secara keseluruhan bermakna segala bentuk sikap, perilaku, tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, serta budi pekerti atau akhlak. Nah, contoh-contohnya yaitu ada adab-adab baik dan ada juga adab-adab buruk. Adab dan ilmu dalam Islam. Adab dan ilmu adalah dua hal yang akan terus beriringan dimanapun kita berada. Ilmu tanpa adab itu sia-sia. Adab merupakan ilmu dan amal. Ilmu sebagai amal jariah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila manusia itu meninggal maka terputuslah amalnya kecuali ketiga, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Adab terhadap ilmu merupakan adab kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling takut menanggung dosa karena mereka memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah. Dalam surah Al-Fatir dijelaskan yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab dan ilmu dalam Islam. Adab dan ilmu adalah dua hal yang akan terus beriringan dimanapun kita berada. Ilmu tanpa adab itu sia-sia. Adab merupakan ilmu dan amal. Ilmu sebagai amal jariah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila manusia itu meninggal, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Adab terhadap ilmu merupakan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang paling takut menanggung dosa karena mereka memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Selanjutnya, berperilaku akhlakul karimah, seperti taat kepada guru, adab dalam berdiskusi tentang ilmu, menebarkan salam, tidak berbicara yang sia-sia, menghormati teman dan sahabat, sedikit makan dan sedikit tidur, tidak menyia-nyiakan waktu luang, serta pandai mengatur waktu, tidak menunda-nunda pekerjaan apapun, hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan, menghargai dan menjaga sumber-sumber ilmu seperti buku dan Alkitab, mencintai ahli ilmu dan bersabar dalam menuntut ilmu.